Iya, jalan terbaik adalah kalau yang tidak mampu istri, maka suami kan bisa nikah lagi. Bisa nikah lagi, bukan harus nikah lagi. Bisa. Tapi kalau yang problem itu, kalau yang tidak kuat suaminya kemudian istrinya masih berkasa, nah itu problem itu. Tapi kalau ini tidak pakai problem itu. Artinya bisa nikah lagi. Kalau tidak nikah lagi, ya mohon maaf ya, mohon maaf. Dalam keadaan seperti ini, kalau memang penjenengan tidak arep nikah lagi juga gak berani, ya gak berani, faktornya banyak ya. Kemudian juga nafsu masih ada, nafsu spiritual, nafsu spiritual, nafsu seksual masih ada, maka boleh onani. Onani itu dalam mazhab Hanafi boleh mutlak, tapi kalau dalam mazhab yang lain ini dibolehkan kalau darurat. Yang jelas dalam ilmu kesehatan, onani itu tidak mengganggu kesehatan jika dilakukan secara pantas wajar. Katakanlah ya tidak bendino, ya enggak Mas Edi ya. Ya kan kok, ya Mas Edi kan duwe bojo cenom ya. Sing gak duwe bojo ki lho sing. Jadi onani itu boleh kalau dalam mereka mencari jalan keluar, sementara mau nikah tidak memungkinkan atau menjauhi zina, maka boleh onani atau istimna, bahasa Arabnya istimna itu boleh. Nah, lebih afdol, dengarkan ibu-ibu, lebih afdol onanina dibantu istri. Lu nyapo? Artinya kalau sama-sama pakai tangan, pakailah tangan istri. Kalau pakai apa, pakai ya pokoknya istri jangan pakai pintu. Jadi sekali lagi ini jalan keluar, termasuk perempuan juga gitu. Jika misalnya suaminya ya tua sih enggak, tapi ada yang masih muda, murid saya karena diabetes ini masih muda, murid saya, aku ya C6, berarti murid saya kan lebih muda lagi. Itu dosen, dua-duanya dosen, sudah doktor, sudah 3 tahun ini tidak pernah hubungan suami istri. Mengapa? Suaminya tidak kuat. Mengapa? Sakit diabetes. Bagaimana? Istrinya saya suruh beri terong. Ya enggak, jangan terong marang sama saya di ya pokoknya istrinya boleh masturbasi. Masturbasi itu onannya perempuan. Boleh masturbasi, entah caranya bagaimana, pokoknya gak nganggo genter. Jadi boleh, niatnya untuk menghindari dosa, untuk menjauhi zina, karena perempuan tidak ada pilihan lain kecuali satu suami. Sementara mau misalnya neko-neko ya jelas masalah, padahal sudah punya anak, tentu mau pisah ya tentu akan problem. Ya sudahlah, lebu jedingnya langsung diapaan gitu ya, terserah. Jadi masturbasi atau onani itu diperbolehkan kalau darurat gitu. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi tidak darurat. Dalam mazhab Hanafi asal tidak berlebihan, tidak sampai mengganggu kesehatan, maka boleh. Dan memang orang yang tidak berhubungan suami istri terlalu lama itu kalau tidak dikeluarkan ganggu kesehatan. Ngeluh. Ya, iya benar kan, terganggu kesehatan. Dunia mengatakan begitu. Jadi kalau siapa sih yang duda-duda atau yang janda itu tidak apa-apa. Wis koyo-koyo wis 100% pernah onani itu. Ya tidak apa-apa. Hukum onani bagi laki dan perempuan adalah sama, hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram onani atau masturbasi bagi seorang perempuan. Akan tapi di saat dalam keadaan tertentu, misalnya di saat dia takut kepada zina, di hadapannya adalah lawan jenis yang dia terjerumus dalam zina, maka kasusnya berbeda. Kalau sudah dalam keadaan dia takut pada zina, maka hukum onani atau masturbasi menjadi diperkenankan, tentunya dengan 3 syarat. Syarat yang pertama adalah karena takut terjerumus kepada maksiat yang gede namanya zina. Yang kedua adalah lakukanlah dengan cara dan di tempat yang tidak nyaman.
Bukan di tempat kasur yang empuk, kemudian bagus. Jadi yang penting dia menyelesaikan itu saja agar terhindar dari zina. Dia dapatnya zina. Selesaikan di tempat yang tidak nyaman. Bukan di kasur yang empuk, kemudian pakai full AC, kemudian menikmati. Dan yang ketiga adalah jangan dibarengi dengan khayalan-khayalan. Jangan dibarengi dengan khayalan-khayalan. Karena kalau sudah biasakan dengan biak khayalan tidak akan berhenti. Akhirnya timbul lagi, muncul syahwat baru lagi. Pertama adalah karena takut zina. Yang kedua, lakukan di tempat yang tidak nyaman. Yang ketiga, tidak boleh dibarengi dengan khayalan. Apakah menghayalkan seorang perempuan dan sebagainya? Tidak. Selesaikan di situ. Termasuk sangat berbahaya kalau punya kebiasaan lihat membangkitkan syahwat yang lihat gambar, melampias keluarkan spermanya dengan cara melihat film-film kotor. Oh, itu adalah akan kecanduan dan tidak ada habisnya. Naudzubillah. Ini berbahaya sekali. 3 hal. Onani, masturbasi bisa dilakukan adalah di saat takut kepada zina. Yang kedua adalah tempat yang tidak nyaman. Tidak tahu di mana. Kamar mandi yang kotor atau tempat yang tidak nyaman. Sehingga bukan dinikmati itu semua dan tidak dibarengi dengan khayalan-khayalan. Kalau khayalan, khayalnya saja haram. Menghayal dengan ini. Dan ketahuilah yang perlu lagi bahwasanya mengusir syahwat itu mudah sebetulnya. Asalkan syahwat itu tidak kita undang. Kalau mungkin orang bangkit syahwat tiba-tiba, bukan karena takut zina, ini aman ya, misalnya tiba-tiba bangkit syahwat. Orang normal wajar bangkit syahwat, suatu ketika tiba-tiba bangkit syahwat. Kalau syahwat yang tiba-tiba datang begitu mudahnya, kita ngambil air wudhu selesai. Di kamar syahwat di kamar bangkit, kita keluar sudah hilang. Tapi yang jadi masalah dan problem besar adalah syahwat yang diundang. Melihat gambar, ngintip orang dan seterusnya. Bagaimana mau diusir? Diundang, diusir. Ada orang ngomong, saya ngusir syahwat saja, puasa tetap saja bangkit syahwatnya. Rumahmu jendelanya nggak kau tutup karena di sana ada sungai. Internetmu masih buka, televisimu masih kau tonton. Gimana mau ngusir syahwat? Jadi kalau syahwat yang datang dengan sendirinya begitu mudahnya untuk diusir, akan tapi syahwat yang diundang susah untuk diusir. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ada pengaruhnya juga. Kalau orang membiasakan dengan yang demikian itu, dia akan tidak bisa menemukan kepuasan dengan hakiki. Karena kalau biasakan dengan onani atau masturbasi, dia akan menikmati syahwat itu adalah dengan khayal yang tidak pernah ditemukan di alam nyata. Apalagi bagi siapapun yang sering melihat nonton porno, nonton film-film kotor, ketahuilah dia tidak akan ketemu karena itu adalah di khayalannya saja. Sehingga bisa jadi biarpun punya istri yang cantik, suami yang ganteng menjadi tidak puas. Dan juga awas, hati-hati, jangan sampai biarpun suami istri melakukan hubungan suami istri dibantu dengan nonton yang demikian itu. Karena apa? Nonton film kotor pada akhirnya adalah menjadikan dia lebih tertarik dengan yang ditonton, sehingga mungkin dengan pasangannya tidak bangkit syahwat. Naudzubillah. Itu besar pengaruhnya. Tapi kalau mata kita jaga, kita tidak pernah melihat yang haram, kita menjauhi yang demikian, lihat pasangan kita adalah pembangkit syahwat yang paling dahsyat. Kemudian lagi selanjutnya, syahwat bukan dicari-cari, akan tapi jika ada syahwat, lampiaskan kepada pasanganmu dengan cara yang halal. Bukan hidup kita mencari syahwat. Ada orang hidupnya mencari syahwat, cari makanan yang bersyahwat, cari ini yang bersyahwat, hidupnya mencari syahwat. Jika ada syahwat, lampiaskan dengan cara yang halal, selesai. Bukan hidup kita mencari-cari sehingga setiap malam harus nonton, mau hubungan suami istri nonton film kotor. Begitu. Innalillah. Kalau orang biasa dengan yang demikian itu, mulai biasa onani atau masturbasi, karena itu adalah praktis. Karena dengan pasangan mungkin bermacam-macam, sehingga ada orang yang mohon maaf dengan pasangan tidak sampai kepada kepuasan karena pasangannya terlalu cepat dan sebagainya, sehingga ada seorang wanita berkata, aku lebih menikmati di saat aku dengan sendirinya. Seorang laki-laki pun berkata, bagiku adalah dengan diriku sendiri lebih mudah daripada aku dengan istriku. Naudzubillah. Kemudian ada lagi yang karena biasa nonton yang kotor tadi, sehingga apa? Dia tidak akan bisa bangkit syahwat kepada pasangannya kalau tidak menonton tontonan yang seperti itu. Maka hindarilah itu semuanya. Bukan akhlak yang mulia, itu adalah kehinaan. Dan semoga Allah mengampuni kita semuanya, dan Allah menjaga kita semuanya, dan Allah memberikan kepuasan kita adalah kepada keridhaan Allah, kepuasan kita pada yang halal. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebagai pelaut sering berlayar, berminggu, bahkan pernah berbulan-bulan. Masturbasi atau onani dan melamun lagi hubungan suami istri. Apa ini? Sambil menatap foto istri. Apakah ini bid'ah? Jazakallah khair, pertanyaannya membuat orang tertawa di malam hari ini. Jadi teman-teman sekalian, onani haram, nggak boleh dalam Islam. Sama memuaskan diri dengan cara pribadi begitu nggak boleh dalam Islam. Caranya bagaimana supaya tidak terjadi? Jauhkan semua fasilitas yang bisa mengundang syahwat, nggak boleh, gitu kan? Tapi kalau terjadi seseorang telepon istrinya dari jarak jauh, lalu kangen-kangenan, rindu. Kemudian dia mungkin ya istrinya mengucapkan kata-kata sampai dia klimaks, nggak apa-apa itu halal, nggak masalah. Tapi jangan lakukan hal-hal yang tidak benar. Teleponnya diciumin lah, apalah. Itu bukan istri, itu telepon, apa mau dicium? Jadi jangan aneh-aneh, tinggalkan fasilitas-fasilitas ini, gitu kan? Caranya tinggalkan hal-hal yang berbau. Kalau memang istri lagi telepon, ya ucapin sayang, mungkin rindu iya, tapi jangan ke hal-hal yang tidak baik. Insya Allah kalau antum sibukkan diri dengan ibadah, maka aman gitu. Onani ini dibolehkan kalau istri yang melakukan pada suami, karena masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi a'udzubillahi nisa'ukum harthun lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum. Artinya perempuan itu istri kalian adalah ladang buat kalian, maka datangi ladang kalian semau kalian. Boleh, selama bukan dubur, tidak digauli di duburnya, tidak digauli haid dan nifas, boleh, gitu kan? Dan dahulukan diri kalian. Jadi ini ulama rincikan sebab turunnya ayat ini adalah masyarakat Mekah terbiasa menggauli istri dengan menunggingkan istrinya. Waktu sahabat-sahabat hijrah ke Madinah dari Mekah, muhajirin, wanita Madinah terbiasa digauli dengan suaminya sementara mereka tidur dan suaminya dari atas. Maka si laki-laki ini, muhajir ini nikah sama wanita Ansar. Waktu wanita Ansar mau digaulin dengan cara orang Mekah, gak mau, nolak. Laporlah kepada Nabi SAW, ya Rasulullah begini kejadiannya. Maka turun firman Allah tadi, wanita adalah ladang kalian, gaulilah seperti yang kalian inginkan dan dahulukan diri kalian. Jadi ibu-ibu tentunya harus bisa memahami juga ayat ini. Kalau suaminya pengen gaya tertentu itu nggak apa-apa, asal jangan hal-hal yang haram seperti dubur, nggak boleh, gitu kan? Nggak boleh. Dan boleh mendahulukan diri sendiri dalam arti kata boleh membahasakan kepada pasangan, saya mau begini, saya mau begitu, nggak ada masalah. Yang diharamkan saja yang ditinggalkan, yang tidak, yang boleh maka boleh dilakukan, gitu kan? Jadi saya sarankan Allah alam dijauhi ini, dan saya sarankan juga teman-teman sekalian, selama memang masih ada peluang kerja dekat dengan keluarga, kerja di situ. Udahlah, kerja jauh di sana gajinya $1.000, kerja di sini $400, di sini aja nggak apa-apa, aman, gitu kan? Daripada jauh sana menderita, akhirnya foto dicium-cium kan jadi masalah. Jadi lebih baik jangan. Allahu a'lam. Maaf, masturbasi karena alasan suami yang tinggal jauh. Walladzina hum li furujihim hafizun. Orang beriman menjaga kemaluan illa ala azwajihim, kecuali kepada istri kepada suami kepada istri. Au ma malakat aimanuhum, atau budak hamba sahaya. Budak sekarang tak ada lagi, zaman dulu sebelum dihapuskan budak. Hanya satu, suami atau istri. Faman ibtagha wara'a dzalika, siapa yang mencari selain daripada ini, faulaika humul adun, yang melampau batas. La ta'tadu, jangan kau melampau batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Orang yang melampau batas, Allah tak suka pada orang melampau batas. Berdasarkan ayat inilah para ulama fikih mengharapkan masturbasi, onani. Kenapa? Walladzina hum li furujihim hafizun. Ustadz, saya pernah mendengar di hari kiamat ada orang yang pahalanya sebesar gunung lalu hilang karena berbuat maksiat ketika sendirian. Masalahnya saya pernah belajar maksiat, masalahnya saya pernah berbuat maksiat setelah mendengar itu. Apakah saya akan hilang semua? Anda ini aneh Anda ini. Sudah tahu kalau berbuat pahala Anda hilang, dikerjakan juga. Agak aneh. Namanya jahalah ini di Quran. Quran surah ke-5, ke-4, surah ke-4 ayat ke-17. Innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna su'a bijahalatin. Ada perbuatan salah dengan sifat jahalah. Jahalah itu punya dua arti. Satu, tidak tahu kalau itu salah.
Yang kedua, sudah tahu salah dikerjakan. Es batu ditiupin, ya. Sudah tahu salah misalnya, dikerjakan juga. Sama dengan panas dipegang juga. Pak, ini teh panasnya, masa sih dipegang? Udah tahu panas dipegang. Udah tahu salah dikerjakan juga. Itu jahalah namanya. Nah, apakah kemudian mohon maaf pahala saya kembali? Tidak. Ketika Anda kerjakan perbuatan itu dan sadar pahala Anda akan hilang, maka seketika pahala Anda hilang. Tapi Anda punya peluang untuk bertobat, karena ayat ini turun untuk mengajak Anda bertobat. Innamat taubah, ayo tobat. Turunlah Quran surah ke-66 ayat ke-8. Tubu taubatan nasuha. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Ayo balik. Dengan Anda tobat, dosa Anda gugur. Gini caranya, ilustrasinya begini. Anda punya pahala nih, banyak. Anda kerjakan maksiat. Begitu kerjakan maksiat, maaf, ini pahalanya hilang. Habis. Awas, hati-hati ya. Ya, maksiat yang dimaksudkan, maksiat yang disadari kalau mengerjakan pahala ini hilang. Awas, saya sadar kalau saya kerjakan ini pahalanya hilang. Kalau Anda sadar mengerjakan itu pahala hilang, begitu Anda kerjakan pahala hilang. Plus dosa datang. Hilang pahala, dosa datang. Ada maksiat yang saat dikerjakan pahala tidak hilang, tapi dosa datang. Misal, maaf, Anda sholat dapat pahala, Anda mencuri misalnya. Begitu Anda mencuri, pahala sholatnya tidak hilang, cuman Anda mendapatkan dosa pencurian. Maka nanti ini akan disandingkan di hari kiamat. Kalau sholatnya misalnya cuma 50%, mencurinya 75%, masih ketutup oleh amal salahnya, maka Anda masuk neraka. Karena amal soleh Anda tidak bisa menutupi amal salah. Tapi yang ini, dia sadar berbuat salah, yang dengan salahnya pahala bisa hilang. Dia sadar itu, dan dia sengaja kerjakan. Begitu dikerjakan, pahalanya hilang, dosa muncul. Tapi pada yang begini pun, Allah masih sayang. Tobat Anda. Ketika Anda tobat, masa dosa ini digugurkan lagi, hilang dosanya. Tapi tidak bisa mengembalikan pahala yang ini. Hanya menghilangkan dosanya. Anda harus kerjakan amalan kembali untuk bisa mengembalikan pahala-pahala Anda. Karena itulah saran saya, jangan terfikir berbuat maksiat. Kalau terfikir berbuat maksiat, bayangkan seketika pahala Anda hilang atau akan diwafatkan oleh Allah saat itu. Ini cara yang paling bagus. Jadi kalau Anda ingin berbuat maksiat, bayangkan seketika Anda akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu paling gampang.